Bab 12. Menyesal dan tidak menyesal. Di malam hari itu Bastian bersama dengan teman-temannya seperti biasa mereka lagi berada di sebuah klub malam, sehingga waktu nelpon itu pun tidak berlangsung lama. Canari yang masih bersedih dan kesal dengan kedua pria yang tidak pernah memarahinya sampai harus menerima tamparan yang begitu keras dari sang ayah. Dia langsung mematikan sambungan telepon tersebut. Sementara di seberang telepon Bastian hanya melihat layar HP-nya ketika sambungan telepon dari calon istrinya terputus. Gak sopan banget nih bocah. Main matikan segala teleponnya. Bastian yang sudah mulai pusing karena minuman beralkoholnya, dia hanya memikirkan kepentingan dirinya saat gadis mungil itu mematikan teleponnya. Namun tidak lama setelah itu, HP Bastian kembali berdering. Ngapain lagi bocah ini nelpon gua? Tadi main matikan segala. Bisikan Bastian saat melihat layar HP-nya muncul nama calon istrinya. Iya, halo bocah. Ayo kita menikah secepatnya. Jawab Canari dari seberang telepon, seolah-olah setuju dengan ucapan Bastian sebelumnya. Bastian yang sudah dikuasai dengan minuman beralkoholnya, dia kaget dan tidak menyadari perkataan sebelumnya kepada si gadis. Apa lu bilang? Menikah? Pria itu terkejut mendengarkan perkataan barusan dari si gadis. Lu tersambar apa tadi pas nyampe rumah? Tapi Canari malah terdiam dan tidak menanggapi perkataan pria tersebut. Dia malah kembali menangis sehingga membuat Bastian sadar dari alam mabuknya dan merasa bingung dengan tangisan Canari yang terdengar dari seberang telepon. Kenapa lu nangis bocah? Jangan-jangan lu sangat terharu dengan yang kita lalui hari ini. Dengan belanja keperluan lu, pria itu malah ngeledekin Canari yang belum tahu apa sebenarnya yang terjadi saat gadis itu nyampe di rumah. Untuk kali ini, lu jangan bercanda dulu kak. Suara gadis itu terdengar tersendu karena sedang menangis. Abis lu ngajak gua nikah tiba-tiba, gak seperti biasanya lu begitu. Biasanya, yang ada lu malah berontak. Pria itu masih menganggap biasa keadaan Canari saat ini. Lalu tanpa basa-basi gadis itu langsung menceritakan semuanya pada Bastian apa yang telah terjadi ketika dia sampai di rumah. Dan sang calon suami bajingan sekejap fokus mendengarkan apa yang sedang diceritakan oleh calon suaminya, hingga mereka berjanji untuk ketemu sekalian membelanjakan sisa-sisa perlengkapan Canari yang masih ia butuhkan. 2 hari kemudian, Bastian dan Canari bertemu di depan sebuah mall, dan pria itu kaget saat melihat wajah gadis itu yang tidak terlihat biasa saja seperti pertemuan-pertemuan mereka sebelumnya. Wajah lu kenapa bocah? Apa belum ketemu ama lu tali buat gantung diri? Bastian ngeledekin Canari yang memancarkan wajah lembek yang tidak seperti biasanya. Kayaknya, gua lebih baik pulang aja kak, gua merasa gak semangat jadinya. Muka kurang semangat semakin terpancar di wajah gadis itu. Gua tahu, lu balik untuk melanjutkan tangisan lu yang semalam, iya kan? Pria itu bukannya menghibur malah ngeledekin terus calon istrinya itu. Udah gak usah dipikirin, ayo kita masuk, kita lihat barang-barang lain yang masih lu butuhkan. Bastian langsung mengajak Canari untuk masuk ke dalam mall. Dan perkataan itu kembali membuat Canari bersemangat seraya melupakan semua apa yang sudah terjadi. Keduanya sudah selesai belanja dari mall, dan sekarang mereka menuju sebuah restoran untuk beli makan. Kak Bastian, jujur gua katakan ini, sekarang gua merasa bersalah banget sama ayah dan kakek. Udah melawan perkataan mereka kemarin.
Tapi aku merasa nyesal, karena gua udah mengungkapkan semua yang gua rasain. Canari mencurahkan semua yang telah dilaluinya beberapa hari ini dengan penuh percaya diri kepada Bastian. Anak pintar, dan bagus karena lu merasa bersalah, sadar bahwa lu udah melawan orang tua. Tapi menurut gua, itu tidak terlalu lari dari jalur. Manusia kan boleh melakukan apa yang dia mau, selagi hal itu tidak merugikan orang lain. Pria itu mencoba menggurui sang gadis berwajah imut dan mulus itu. Nah itu dia Kak, lagian saya rasa yang gua lakuin itu kan gak melanggar hukum di negara ini. Sang gadis malah senang mendengarkan perkataan dukungan dari Bastian. Di sepanjang perjalanan, sang pria lebih memilih diam daripada Canari yang selalu mengawali pembicaraan. Dan hal itu wajar saja terjadi, karena sifat umumnya si gadis itu sebenarnya gadis yang banyak bicara. Hanya saja selama ini dia pura-pura menyembunyikan sifat utamanya di hadapan pria bajingan itu. Namun entah setan apa yang terlintas di pikiran pria berotot itu, seketika dia merasakan keanehan dalam dirinya. Yang jelasnya sesuatu pergerakan yang begitu keras yang sudah tak terkontrol lagi. Hei, dengar gak sih omongan gua? Dari tadi lu hanya diam terus. Gadis berwajah imut dan putih itu berontak saat pria tampan di sampingnya diam terus tanpa merespon pembicaraan sang gadis. Bastian langsung menatap wajah gadis itu dengan tajam, seperti tatapan yang penuh kenapas terisan. Mata lu itu, ucap gadis itu sambil merasakan bulu-bulu tangannya merinding. Makanya, lu diam bocah. Dari tadi lu ngomong terus, jadinya gua terpancing tingkat internasional. Bastian tersenyum tipis menggoda sang gadis. Mobil yang mereka tumpangi itu langsung berbelok ke arah perumahan yang sudah disediakan Bastian untuk calon istrinya. Sementara hari sudah mulai senja saat mereka memasuki pekarangan rumah itu. Mereka menurunkan satu persatu belanja Canari untuk dibawa masuk ke dalam rumah. Calon istri, lu makan dulu, ajak pria itu setelah barang-barang belanjaan Canari sudah selesai dibawa masuk, dan perasaan Bastian juga sudah terkontrol kembali. Ya ayo, ujar gadis itu sambil menuju meja makan. Beberapa saat kemudian mereka sudah selesai makan. Bastian mendekati calon istrinya yang sedang duduk di sofa. Lu gak mikirin si pria tukang bas itu ya? Siapa namanya itu? Bulldog ya? Pria itu memulai percakapan setelah mereka selesai makan. Namanya Bul Prasetya Kak, bukan Bulldog. Suka banget sih gonta-ganti nama orang. Gadis berparasimut itu gak senang saat nama pria yang selama ini dia sukai namanya diganti. Oh iya, maksud gua Bul Prasetya, kok bisa? Lu masih memendam perasaanmu sama cinta pertamamu itu? Kenapa tidak? Bisalah, kan gak mungkin gua yang harus nembak tuh cowok. Gadis polos itu berkata jujur dan polos kepada calon suaminya. Tanpa mereka sadari, hari sudah gelap. Chan, udah malam, ayo gua antarin lu pulang. Gua gak mau lu kena tamparan lagi. Perkataan barusan membuat Canari teringat dengan raut wajah sang ayah yang begitu geram. Lu perhatian juga sama gua. Gadis itu malah ngeledekin perkataan si Bastian. Baperan lu. Ayo cepat pulang, entar lu kena tamparan lagi. Bastian langsung bergegas untuk mempercepat sang calon istri untuk pulang. Ya deh, ayo, jawab Canari seraya mengambil tasnya untuk pulang. Hari ini sangat terkesan baik di hati sang calon istri.
sebab kesedihan yang ia rasakan beberapa hari yang lalu. Hari ini Sebastian berhasil membuat gadis itu tidak terlalu mengingatnya. Lanjut ke halaman berikutnya. Teman-teman yang selalu setia hadir, terima kasih banyak. Semoga hari-harinya selalu menyenangkan.